Bagaimana kabarnya Nana? Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita supaya lebih semangat ya, kita tetap semangat, oke? Tapi dengan semangat. Ikuti Bu. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ibu ambil absen sama ibu dulu. Ada teman yang tidak hadir? Ada? Berarti semuanya kita hadir ya? Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, Ibu minta kepada ketua kelas, silakan persiapkan, kemudian kita baca doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silahkan anak ibu luruskan tempat duduknya. Kemudian pakaian yang merasa bajunya keluar, silahkan dirapikan dan masukkan ke dalam celananya. Kalau ada sampah di sekitar, tolong diperhatikan. Sudah? Sudah selesai. Bagian ibu yang masih tasnya disandang, tolong diletakkan di dalam. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Lagi, siap untuk belajar hari ini, Nak? Siap, Bu. Oke. Silakan keluarkan tanda tulisnya, buku pelajaran hari ini. Kalau seandainya tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kita, silakan disimpan. Sekarang kita masuk lagi pada materi bab. Ya, pada materi bab yang kedua. Itu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Silakan anak ibu buka bukunya. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Materi kita sebelumnya yaitu tentang pembelajaran bacaan lafal jalalah, yaitu lafal tentang kalimat Allah. Apakah itu dibaca tebal atau tafkhim atau dibaca tipis atau artinya tarkin. Dan juga pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang bacaan roh. Masih ingat kemarin? Yaitu roh terbagi kepada dua, yaitu yang dibaca tafkhim dan juga yang dibaca dengan tarkin. Kemudian ibu ingin melihat kemampuan anak ibu tentang materi kita yang kita pelajari hari ini. Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan anak ibu jawab. Waktunya ibu berikan 15 menit paling lama.
Oke, siapa yang sudah selesai boleh dikumpul. Bagi yang belum siap tidak siap nanti dikumpul. Kita bekerja sendiri, tidak boleh lihat teman sebelah. Tidak boleh kompromi dengan teman sebelah. Tulis nama, kemudian kelas, hari, tanggal, mata pelajarannya. Silakan diisi, silakan dijawab. Sudah selesai, silakan dikumpul. Yang lengkap ini ya, tulis. Karena asesmen awalnya sudah selesai, sekarang kita lanjut. Tapi ibu akan memberikan soal. Siapa yang dapat menjawab silakan tunjuk tangan. Oke, kita lanjut. Ibu mau tes konsentrasinya terlebih dahulu. Lihat di depan. Ibu punya pena. Tetapi pena ibu ini pena sihir namanya. Anak ibu harus mengikut kemana pena ini, arah tujuannya. Bisa konsentrasi. Siapa yang salah berarti dia nanti ibu kasih sedikit hukuman yang mendidik. Ya, kita mulai. Hati-hati, konsentrasi. Ibu ulang kembali. Kalau penanya ke arah ke sini berarti kita juga mereng ke sini. Kemudian kalau sini, tetap. Kalau dia berdiri, kita juga berdiri. Kalau dia duduk, kita juga duduk. Paham tuh? Paham. Kita mulai ya. Oke. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Ini soalnya silakan anak ibu dengarkan ya. Siapa yang bisa jawab? Jelaskan pengertian iman kepada kata-kata iman. Ayo, tunjuk tangan. Silakan Bulan. Oke, tepuk tangan untuk Bulan. Yang lain, siapa yang lain? Iman apa artinya? Silakan anak ibu yang lain. Iman. Oke. Iman itu artinya percaya, bahwasannya kita harus mempercayai sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti artinya kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Dan pertanyaan yang kedua, silakan anak ibu jawab. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya? Oke? Apa Megumi? Iya, bagus. Sekarang tambahannya dari yang tadi. Kata Megumi, jawabannya adalah 4 kitab yang akan atau yang kita pelajari, yang kita yakini. Yang 4 itu apa saja? Yang lain lagi, coba. Ya, silakan. 1, Injil. Taurat. Al-Quran. Zabur. Sekarang ibu luruskan. Al-Quran itu adalah kitab Taurat yang terakhir.
Terakhir. Kita mulai dari yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Oke. Dah. Untuk lanjut kegiatan berikutnya, Ibu akan membacakan. Silakan perhatikan ke depan. Kita fokus ya, perhatikan ke depan. Tinggalkan dulu yang rasanya nanti akan mengganggu kepada pembelajaran kita. Ya, materi kita sekarang adalah tentang, silakan lihat bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Di sini ada subjudulnya yaitu memahami makna dan pentingnya dalam kehidupan. Kita lanjut. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak ibu di sini bisa memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti di sini kita akan belajar tentang pengertiannya, bagaimana maknanya nanti, bagaimana kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita akan pelajari. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan tujuan kitab-kitab Allah. Nah, nanti kita juga akan belajar untuk apa tujuan kita mempelajari kitab ini. Mulai dari kitab Taurat, kemudian Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kitab-kitab Allah yang diimani dalam Islam. Dan pada pembahasan hari ini, Ibu akan membagi kelompok anak-anak Ibu menjadi 4 kelompok yang telah Ibu tunjuk tadi. Silakan anak Ibu duduk pada kelompok menurut kelompoknya masing-masing. Silakan dengan segera. Bisa kita mulai? Setelah anak Ibu duduk pada kelompok, Ibu akan membagikan kegiatan kita. Silakan anak Ibu baca. Dan setelah selesai, silakan nanti presentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ibu di sini melihat dan memantau anak Ibu bagaimana kegiatan kelompoknya, kemudian apakah di dalam kelompok itu ada keaktifan atau bagaimana. Ya, Ibu harapkan keaktifannya ada, tidak ada yang main-main, tidak ada yang ikut, dan tidak ada pula nanti yang memang tidak fokus dalam pembelajaran. Silakan anak Ibu. Ibu kasih waktu paling lama 20 menit. Ada bisa mengerjakan dalam waktu 20 menit? Silakan diskusikan. Anak Ibu suruh kemarin membawa HP kan? Silakan keluarkan, boleh cari di Google, terserah anak Ibu materi kita hari ini. Nah, silakan dikerjakan dengan serius dan penuh kekompakan. Silakan anak Ibu perhatikan temannya di depan.
Dengarkan, ibu lagi mulai nak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok yang lain. Sekarang anak ibu silakan kumpulkan hasil diskusi kelompoknya dan kembali ke tempat duduk masing-masing, tidak pakai lama. Segera silakan kumpulkan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan anak ibu atur kembali tempat duduk seperti yang tadi. Ya, kita masuk pada materi bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, coba diperhatikan anak ibu, iman itu berarti keyakinan yang mendalam dan tanpa keraguan. Berarti itu kata dari iman. Tolong diperhatikan, yang pakai topi tolong disimpan dulu. Kemudian yang kedua, kitab-kitab Allah itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai petunjuk hidup. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai panduan hidup manusia. Ibu bertanya sebelumnya, ada berapa rukun iman kita? 6. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada kitab Allah ini juga termasuk rukun iman? Iya. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab suci Al-Quran itu salah satunya, yaitu termasuk kepada rukun iman yang ketiga. Ya, bagus. Silakan anak ibu baca ulang bagian yang kitab-kitab Allah dalam Islam. Silakan dibaca ulang. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang harus kita percayai ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian ada kitab Injil, ada kitab Taurat, dan ada kitab Zabur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang terakhir kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Oke, kita lanjut. Kitab Al-Quran kita bahas satu-satu. Maknanya kitab suci terakhir dan pedoman hidup umat Islam. Ya benar, ini kita jadikan pedoman kita untuk hari ini. Ya, Al-Quran adalah salah satu pedoman hidup kita sampai nanti kita sudah berada di Yaumul Masyar. Kita sampai hari kiamat, Al-Quran akan menjadi pedoman hidup kita. Kemudian isinya tentang hukum, ajaran, dan petunjuk tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian keutamaannya yaitu mengandung petunjuk hidup lengkap dan bersifat universal. Universal ini maksudnya bersifat mendunia. Nah, ini berguna untuk semua orang, ya. Kemudian kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya tentang kebaikan dan kasih sayang. Jadi anak ibu nanti dicatat ini. Kemudian yang terakhir keutamaan yaitu menyampaikan pesan moral dan etika. Kita lanjut lagi kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang aturan dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian keutamaannya yaitu menyediakan pedoman hidup yang adil dan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kita lihat yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang berisi pujian dan doa kepada Allah.
Kemudian keutamaannya itu meningkatkan spiritualitas dan keimanan melalui zikir dan pujian. Kemudian sebelum ibu lanjut, pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang ibu bertanya sama anak ibu, kenapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Kenapa kita harus belajar? Kenapa pentingnya kitab-kitab Allah itu, nak? Coba silakan dibaca Syarifah ini. Pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Satu, kepatuhan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitabnya. Dua, persatuan memahami dan menghormati wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Tiga, kehidupan mengaplikasikan ajaran kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu ucapkan kepada ini. Ya, pentingnya kenapa kita harus mempelajari iman kepada kitab Allah ini, nak? Yang pertama, supaya kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui kitab-kitabnya. Karena setiap kitab itu ada petunjuknya ketika zaman Nabi tersebut. Kemudian persatuan, yaitu memahami dan menghormati wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Dan untuk kehidupan, mengaplikasikan ajaran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkannya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian coba dilihat hikmah kita mempelajari kitab Allah. Yang pertama, yaitu bahwasannya kitab Allah itu adalah bagian dari iman dalam Islam. Dia merupakan salah satu rukun iman. Kemudian yang kedua, memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah kitab terakhir dan pedoman utama bagi umat Islam. Kemudian, sementara kitab yang lain itu juga memiliki nilai dan ajaran yang penting. Kitab semuanya itu sama, mengesahkan Allah, tetapi disempurnakan oleh kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita hari ini. Tetapi kita juga wajib untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Dah, ibu ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Tadi iman apa artinya? Percaya. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah artinya? Percaya kepada Ya, berarti kita harus mempercayai bahwasanya kitab itu memang ada. Percayai kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, ibu mau bertanya kepada anak ibu sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Anak ibu bisa nanti menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari? Nah, oke. Untuk tugas di rumah, silahkan nanti anak ibu kerjakan tugas di lembar kerja siswa di LKS bab 2, yaitu nanti ada asesmen formatif 1 dan asesmen formatif 2. Nanti kita kumpulkan, kita bahas minggu depan. Silakan anak ibu buat PR-nya di rumah, tidak ada yang lupa. Ada paham semuanya? Baiklah. Dan juga silakan nanti anak ibu buatkan catatan hariannya tentang membaca Al-Quran yang akan ibu nilai minggu depan. Karena untuk membuat catatan ini berarti kita sudah memiliki rasa mencintai Al-Quran, sudah punya rasa cinta kita kepada Al-Quran. Anak ibu buat nanti tabel-tabelnya, ada harinya nanti, ada tanggalnya. Setiap hari kita membaca Al-Quran supaya kita lebih cinta dengan Al-Quran. Fahim tuh? Baiklah, sebelum ibu tutup, silakan anak ibu siapkan kita baca hamdalah, kemudian tutup dengan salam. Ketua kelasnya simpan dulu bukunya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan hamdalah.